terus takut melompat dari ketinggian. Itu sebenarnya kita udah ada sensisnya itu. Sensis yang kita diberikan Tuhan, kalau kamu di ketinggian itu, kita terus nggak akanlah melompat. Dan itu kita kan ngerasa ngerinya. Tapi kalau dia tidak pernah tahu rasanya melompat dari kependekan, ya dia nggak akan bisa mempunyai sensis gimana kalau melompat dari ketinggian, dari sangat tinggi. Nah, dan pada waktu dia melompat dari jarak yang mungkin dari kursi pun, dia akan merasakan bahwa gimana itu lututnya, gimana telapak kakinya, mendarat itu dengan seperti itu. Dan dia mungkin kalau melompat dari meja, itu ada perbandingannya. Nah, kalau melompat dari yang sangat tinggi lagi, oh, kalau anak punya sensori yang benar, dia punya perbandingan dari yang rendah seperti apa, agak tinggi seperti apa, tinggi sekali bisa. Dia mungkin bisa membayangkan dari kedua itu aja, wah kalau aku dari sini, gimana lagi? Wong di atas dari atas meja aja kakiku panas. Gitu ya. Jadi setelah itu dia akan membentuk pemikiran mengenai bahaya ini. Mampu berimajinasi, bermain peran, membuat bentuk-bentuk dengan malam, menggambar bentuk, main merang-merangan. Jadi ini semua imajinasi. Oke, segitiga itu enggak harus kita bisa gambar di kertas, kita bisa buat segitiga dengan tusuk gigi, kita bisa buat segitiga itu di kaca kalau ada embunnya, kalau berembun. Nah, jadi imajinasi anak-anak ini ya mungkin kadang-kadang kita kalau Ibu bisa compare dengan anak-anak sebaya yang ini ya, yang nggak punya problem, kita bisa kaget kalau, loh, oh dia itu sebenarnya sedang menggambarkan sesuatu yang sering dilihatnya di TV mungkin itu, dengan apapun yang ada di sekitarnya. Oke, itulah kira-kira berimajinasi. Inisiatif melakukan aktivitas. Jadi gini, eee, kadang-kadang ya nih, ingin menggambar ambil alat tulis. Mungkin Ibu bisa ngomong, maka dari itu perlunya kita tidak menyediakan semua hal untuk anak. Jadi kita bisa melihat inisiatif anak untuk kalau hal itu tidak ada. Karena ada juga anak pada waktu hal itu tidak ada ya dia diem aja. Nah, jadi ini adalah hal yang kita mau melihat apakah anak ini bisa berinisiatif untuk melakukan hal yang kita yang tidak kita yang dia perlukan, walaupun tidak ada itu dia bisa inisiatifnya seperti apa, dan tidak harus semua itu sudah nyepak gitu loh. Nah, seperti anak dia mau minum susu, diambil botolnya dulu. Mampu berpakaian. Nah, bisa mengenakan pakaian secara mandiri. Nah, ini memang berkaitan dengan juga ini skill. Mestinya para ibu itu bisa mengajar anak-anak berpakaian secara sendiri setiap kali dia selesai mandi. Jadi satu hari paling sedikit latihan berpakaian 3 kali. Kalau 1 tahun kira-kira ya 1000 kali lah. Itulah yang kita miss-kan kalau kita melewatkan kesempatan untuk bisa berlatih. Karena berpakaian ini tidak bisa kita ajarkan dalam hitungan bulan. Jadi kita setiap hari, setiap menit, setiap kejadian yang ada di depan kita, jadikanlah itu sebagai sesuatu yang bisa, oke kalau anak saya enggak tahu, saya akan beritahu. Kalau anak saya belum bisa, saya akan latih sampai bisa. Gitu. Oke, nomor 15, memiliki rasa penasaran dan ketertarikan. Ketika ada hal yang menurut dia menarik,
dia akan mendekat, mencoba, dan mengotak-ngatik benda tersebut. Ketika ada hal baru, dia ingin segera melihat dan mengambilnya. Nah, ini kalau mau lihat kucing, dia ini nggak pernah lihat kucingnya. Dia mungkin mendekati, nah, seperti itu. Untuk 16, suka tantangan dan senang mengeksplorasi. Nah, ini anak-anak yang suka bongkar-bongkar lemari atau drawer, apa ya drawer itu ya? Oh, ya tahu ya, itu drawer. Jadi untuk tahu ada apa di dalamnya gitu. Terus atau anak yang ya ibu kan lihatlah dari meski ini untuk suka tantangan dan senang mengeksplorasi itu anak enggak butuh untuk bisa bicara. Tapi ibu dari gesturnya aja kan udah tahu. Iya. Suka ngelihat kalau ada apa-apa yang kotak tertutup, dia buka, dia lihat, terus dia otak-atik gitu ya. Walaupun kadang-kadang efeknya merusak ya. Yang nomor 17, tampak selaras tidak tampak kosong. Ya, ya itulah. Jadi anak ini selalu present. Present itu bahasa Indonesia selalu ada di tempat dan mengikuti apa yang ada di depannya. Jadi kalau kita itu nggak ngelamun terus gitu, enggak. Jadi dia tahu, jadi dia mengikuti semua event yang ada di depannya dan berespon dengan bagus dan memberikan respon yang wajar terhadap semua yang ada di depannya. Nah, itu seperti itu. Jadi selaras dengan lingkungannya gitu ya. Nomor 18, mampu mengikuti pandangan ke arah semua orang memandang. Nah, ini juga sharing attention ya. Jadi anak-anak ini bisa merasakan, orang lain, pengen ini ya, lihat apa itu, aku juga pengen tahu, lihat ah. Nah, kalau dia juga punya ada sesuatu, dia mungkin kadang-kadang ada anak-anak yang, dia juga pengen lihat orang lain juga tahu apa yang dikerjakan dia. Jadi kalau ini yang dilihat cuman memang mengikuti pandangan ke arah semua orang memandang, tergantung objeknya apa, enggak peduli objeknya apa. Oke. Mungkin, saya ini sudah kemarin, saya mau berikan ininya dulu. Kalau umpamanya nanti Anda sudah menghitung semuanya, range-nya yang hasil dari skill 1, speech, sociability, sensory, skill 3, skill for health, physical behavior, ini ada kira-kira penjelasannya. Kalau untuk mild, anak mild itu kalau menurut saya udah mendekati normal ya. Anak ibu akan mendapatkan ini range hasil dari setiap skill itu kira-kira kalau skill pertama mendapatkan 0 sampai 2. Skill yang kedua 0 sampai 4. Skill 3 0 sampai 5, kalau skill 4 0 sampai 8. Jadi kalau anak ibu sudah hasil skala 4-nya itu 8 atau lebih kecil dari 8, berarti anak ibu problem behavior-nya sudah sangat minor gitu ya. Terus sampai ke atas, kalau ini adalah, jumlahnya, 10 sampai 19. Nah, antara ini, kalau umpamanya sebentar. 0 sampai 9 itu adalah, eee, hasil daripada setiap subskala, kalau dia masuk di antara 0 sampai 9 itu adalah termasuk ringan, sampai kalau kita dari subskala ini kita mendapatkan, oh enggak, ini jumlahnya. Tapi kalau penjumlahannya, nanti itu dijumlahkan,
akan kalau semakin besar mendekati maksimal dari penjumlahan dari setiap subskala, itu semakin parah. Kalau semakin kecil itu semakin mild. Mild itu ringan. Nah, ini yang perlu Ibu pelajari. Jadi setiap hari Ibu akan setiap bulan membuat ATEK ini dan menempatkan dalam bentuk table supaya lebih gampang untuk dikomparasi. Nah, ini adalah yang seperti tadi yang sudah saya bicarakan bagaimana kalau 0, 1, dan 2 itu artinya apa. Bentar. Nah, ini. Kalau skor anak Ibu total lebih kecil dari 30, itu berarti anak Ibu itu like normal. Ya, tidak butuh bantuan dan bisa mandiri. Tapi kalau anak Ibu totalnya 30 sampai 90, berarti anak Ibu masih perlu bantuan orang untuk di setiap aktivitas kehidupannya. Kalau lebih dari 90 itu sangat perlu bantuan. Ya. Jadi kita tahu status anak kita itu di mana dari ketiga ini, di mana posisi anak kita, dan kita semuanya menuju ke skor yang paling rendah. Semakin rendah semakin bagus. Nah, ini adalah yang kita lakukan. Kalau kita sudah mengetahui kondisi anak kita, bagaimana untuk membuat skornya itu semakin rendah? Yang pertama adalah berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar anak. Misalnya gini, sekitar anak kita kan nggak cuma orang tua. Ada juga gurunya, ada juga terapisnya, ada juga babysitternya, ada juga mungkin pembantunya atau caregiver-nya, whatever, orang-orang yang sangat intens berada di sekitar anak kita. Kalau dengan terapis, kita harus mengkomunikasikan sebenarnya bagaimana supaya anak saya semakin maju. Ya. Kalau kurang maju, bagaimana semakin maju. Kalau ada stagnansi, kenapa anak saya stagnan? Maaf. Nah, karena kita butuh masukan dari orang-orang ini. Setelah itu, Ibu bisa, kita harus memikirkan, oke, terima saja semua yang mereka berikan ke Ibu, walaupun mungkin kadang-kadang di luar pengharapan kita, ya nggak apa-apa. Kita mending menerima sekarang, setelah itu kita pikirkan bagaimana membuat kalau terapi ini lebih semakin bermakna. Karena kalau dari sisi terapi, itu ada yang dilakukan terapis di tempat terapi, ada juga yang harus dilakukan orang tua di rumah. Gitu. Jadi itu mungkin yang komunikasinya nggak terbentuk. Akhirnya apa yang udah diajarkan di tempat terapi tidak dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi akhirnya mubazir kan. Nah kalau mubazir seperti itu, ngapain bayar terapi mahal-mahal yang implementasinya hanya cuman bagusnya di dalam kelas dengan satu anak, satu terapi. Nah itu bukan kehidupan nyata. Jadi kalau ibu belum bisa membawa skill itu di kehidupan nyata anak itu, berarti kita itu sebenarnya masih belum berhasil walaupun anak kita sudah mempunyai skill itu. Jadi yang kedua, hubungan anak dengan orang tua dalam kesehariannya. Dari komunikasi itu, Ibu harus mengintrospeksi. Apakah, karena biasanya gini, Bu, orang tua ini bisa digantikan oleh caregiver at some degree. Jadi untuk sampai degree tertentu itu memang
bisa digantikan. Yang mestinya dilakukan oleh orang tua, itu dilakukan oleh pembantu, suster, atau caregiver yang ada di rumah untuk menggantikan kita. Tetapi ada juga yang tidak bisa digantikan karena, apa ya, bonding antara anak dan orang tua. Nah, kadang ada banyak cerita kan, begitu orang tuanya berhenti bekerja, anak saya semakin maju, Bu. Nah, jadi itu meskipun ibu mungkin cari caregiver yang paling handal pun, itu masih belum bisa keberadaan orang tua. Jadi saya pernah mendapatkan, kalau ibu pengen anak ibu bagus, cobalah bermain dengan dia, orang tua ini, 4 jam satu hari. 2 jam dengan, bapak, 2 jam dengan ibu, tanpa handphone, tanpa ada gangguan yang lain. Apakah kita bisa dengan konsisten dengan, seperti itu? Kayaknya sulit kan? Oke, kalau nggak bisa 4 jam, coba mulai dengan 1 jam, setengah jam. Kalau yang penting nanti, mungkin nanti saya yang penting dalam hal ini nggak ada target. Ini cuman enjoying dari, menikmati kebersamaan. Jadi ibu nggak boleh marah, karena anaknya nggak bisa, ini bukan ibu ngajarin apa-apa, enggak. Kita cuma bermain bersama, nggak ada target dan ibu nggak punya alasan untuk marah. Orang tua nggak punya alasan untuk marah, karena kita cuma mau, menjalin hubungan tanpa ada tuntutan. Nah, itu mungkin penjelasannya seperti itu, nanti kalau secara detailnya mungkin harus, ya, diterangkan lebih detail.